Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dustono dari Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan 1A dengan NIM 2003-0706. Ya, jadi di video kali ini saya diberi tugas ya untuk menjelaskan materi dari biomonitoring ya, dari materi 5 sampai 8 ya tentang bioindikator ya. Pertama, tujuan dari perkuliahan ini ya, mahasiswa itu diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai bioindikator. Untuk subbab materi ya tentang bioindikator itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu konsep bioindikator, respon organisme terhadap pencemaran. Yang ketiga itu tipe bioindikator. Yang keempat, kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Yang kelima itu kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya. Yang keenam itu urgensi mempelajari bioindikator. Nah, masuk ke subbab pertama. Jadi konsep bioindikator itu apa sih ya? Jadi suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut itu bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Itu menurut Setiono dan Sutarto 2008, Triad Mojo 2008 juga. Ada juga dari Pribadi 2009 ya, menurut beliau suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Nah, komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Bioindikator adalah makhluk hidup yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator juga mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi menurut Juliantara 2011. Lanjut ya. Nah, ini dia contoh hewan dari bioindikator ya. Ini dia contoh hewan yang sensitif terhadap lingkungan. Bisa dilihat ada siput air tawar ya. Selanjutnya ini ada contoh lagi hewan yang kebal ya terhadap pencemaran perairan ya. Ya, bukan kebal sih, tahan. Contoh itu cacing merah atau cacing darah. Selanjutnya respon organisme terhadap pencemaran. Yang pertama, bentuk indikator meliputi ada 5 ya: reaksi biokimia dan fisiologi, abnormalitas, anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Yang ketiga, perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis. Yang keempat yaitu perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. Yang kelima, perubahan pada suatu struktur ataupun fungsi ekosistem. Dan yang keenam itu perubahan bentuk lahan atau landscape. Urutannya ya. Nah, selanjutnya syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator. Nah, itu ada 5 ya. Yang pertama itu takson, yang tinggi atau lebih tinggi harus memiliki takson dan taksonomi jelas, diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi. Yang ketiga itu status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Yang ketiga itu organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Yang keempat, tersebar dalam ruangan dan waktu. Yang kelima yaitu memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Selanjutnya lingkaran putih, ini contoh disturbin ya, atau kayak tentang bioindikator ya. Menggambarkan lingkaran putih pada gambar merupakan variabel lingkungan mencangkup faktor-faktor yang dapat diubah secara langsung oleh gangguan atau stres. Perubahan ini kemudian dapat mempengaruhi organisme individu, populasi, atau komunitas secara keseluruhan. Cincin berwarna terluar ya, ini mewakili organisme individu atau ikan trout, prawn, salmon fly,
dan podoklum diatom. Susah bacanya. Cincin berwarna di tengah memiliki populasi berorganisme tersebut, dan cincin berwarna putih dalam mewakili komunitas di mana ketiga spesies hidup berdampingan. Gangguan dan stres dapat secara positif atau negatif memengaruhi sumber daya energi, misalnya makanan dan cahaya, interaksi biotik, atau misalnya persaingan predasi dan herbivora. Dan fisik, misalnya kecepatan air dan substrat tempat organisme menempel serta bertelur, atau lingkungan kimia, misalnya nutrisi. Yang ketiga yaitu tipe bioindikator. Tipe bioindikator ini yang pertama itu ada indikator lingkungan ya, merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi lagi menjadi 5, yaitu sentinels, detektor, eksploiter, akumulator, dan bioasi organisme. Selanjutnya indikator ekologis, merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan ya, mengindikasikan berdampak tekanan terhadap makhluk hidup, dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Nah, selanjutnya indikator keanekaragaman hayati, merupakan kelompok takson atau fungsional, mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Nah, berdasarkan fungsinya menurut Setiawan 2008 ya, bioindikator dapat dibedakan dalam 3 kelompok ya. Yang pertama yaitu indikator atau kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif atau jarang. Yang kedua itu spesies uji atau tanggapan, mengindikasikan tentang permasalahan yang luas. Spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Yang ketiga itu monitor atau menyediakan bukti akan adanya perubahan kesimpulan kuantitatif, biasanya mungkin melalui kalibrasi. Monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam, dan monitor pasif atau organisme monitor yang diintroduksi. Berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator dibedakan menjadi 2, yaitu fitoindikator, zooindikator. Berbagai jenis indikator dapat dijelaskan perspektif berbeda. Nah, menurut tujuan bioindikasi, 3 jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya, yaitu yang pertama itu indikator kepatuhan ya. Ini adalah indikator kepatuhan, misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas, atau ekosistem, dan difokuskan pada isu-isu seperti berkelanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Dan yang kedua itu indikator diagnostik ya. Indikator ini untuk peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme ya, atau biomarker ya. Dan yang ketiga itu indikator peringatan dini. Jadi indikator peringatan dini berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator atau misalnya kerang, lumut diberikan dari efek toksis bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisme biologis yang berbeda. Nah, selanjutnya itu kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Nah, menurut Odum 1993 ya, pedoman mengenai makhluk hidup pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu yang pertama ada spesies steno ya, atau kisaran toleransi sempit, lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan spesies yang euri atau kisaran toleransinya luas. Nah, selanjutnya yang kedua itu spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Dan yang ketiga, sebelumnya mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dapat membatasi. Dan yang keempat itu banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas seringkali memberikan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada suatu jenis yang tunggal, karena integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian. Selanjutnya Hall dan Miller 2010 menjelaskan ciri-ciri bioindikator yang baik sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Nah, yang pertama itu kemampuan indikator yang bagus
Ini keterangannya ya. Terus yang kedua itu berlimpah dan umum, dipelajari dengan baik, secara ekonomis atau komersial penting. Selanjutnya kelebihan bioindikator dibanding dengan teknik lainnya. Yang pertama yaitu perbandingan bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu, yang memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini, masa lalu, atau masa depan. Sebaliknya, banyak pengukuran kimia dan fisika yang mencirikan kondisi pada saat pengambilan sampel. Yang kedua yaitu manfaat lain dari penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia tidak bisa. Biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan atau kehadiran seorang pemicu stres. Yang kedua, manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator. Yang pertama ya, bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dari seluler hingga tingkat ekosistem untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu. Sensitivitas beberapa bioindikator berfungsi sebagai sinyal peringatan dini. Yang ketiga, bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang dan tidak berkelanjutan secara biologis. Kita tidak bisa membedakan variabilitas alami dari perubahannya karena berdampak kepada manusia ya, sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen. Dengan demikian, populasi spesies indikator dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain secara selain gangguan atau stres, misalnya penyakit, parasitisme, persaingan atau predasi. Selanjutnya, kemampuan indikator tergantung pada skala. Yang terakhir yaitu spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari spesies lain di ekosistem. Nah ya, subbab terakhir ya, urgensi mempelajari bioindikator. Nah, menurut Gargosova ya 2014, mata kuliah ekologi untuk memberikan informasi umum kepada mahasiswa tentang ekologi tumbuhan dan hewan. Nah, tujuan utama mata kuliah ini adalah untuk menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi, memperoleh pengetahuan tentang berfungsinya ekosistem dan tentang hubungan antara komponen dasar, produsen, konsumen, decomposer, lingkungan ya, benda mati, dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem. Kedua, menguasai terminologi ya, di bidang ekologi dan mengetahui tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi antara berbagai komponen, memungkinkan mahasiswa untuk lebih memahami kontinuitas dalam mata pelajaran terkait lainnya seperti kimia lingkungan. Nah, dengan mempelajari ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan tentang dasar tentang bioindikator dan biomonitoring, dan juga tentang berbagai langkah proses penilaian risiko lingkungan. Ya, dan yang kedua, mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang organisme, uji, dan indikator referensi mana yang dapat digunakan dalam proses bioindikator dan biomonitoring. Yang ketiga, mahasiswa memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan efek beracun yang dipromosikan oleh kontaminan lingkungan dan bioindikator yang digunakan dalam proses kualitas lingkungan biomonitoring. Nah, selanjutnya masuk ke materi 6 ya, bioindikator kualitas air. Nah, tujuan perkuliahan ini di materi 6 ya, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai bioindikator kualitas air. Nah, untuk subbab-subbabnya ada 6 ya. Yang pertama ada pengantar, plankton, perifiton, makroinvertebrata, makrofita atau tumbuhan air ya. Terus yang terakhir ikan. Nah, masuk. Nah, jadi biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu yang pertama plankton, nekton, neuston, perifiton, makrobenthos, dan yang keenam makrofita. Nah, jadi organisme yang umumnya sangat kecil hidup layang-layang di air. Gerakan organisme ini dipengaruhi oleh arus air dan dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton hewan.
nekton ya, organisme ini yang dapat bergerak bebas. Neuston itu organisme kecil yang bersandar atau berenang di dalam atau di permukaan air, atau kelompok makrovertebrata lainnya. Terus perifiton. Nah, perifiton ini adalah organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang lain yang menyumbul ke permukaan air, seperti kelompok alga ya, cyanobacter, mikroba, dan detritus yang hidup di dalam air. Yang kelima, makrobentos. Jadi kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air, merayap atau melekat di dasar perairan. Ini hampir sama ya kayak perifiton ya. Dan yang terakhir itu makrofita. Jadi ini adalah kelompok tumbuhan air. Nah, menurut Julian Tara 2011 mengelompokkan spesies indikator dalam 5 kelompok. Yang pertama ada sentinel, detektor, eksploitor, akumulator, organisme. Nah, jadi sentinel itu adalah makhluk hidup sensitif sangat tinggi ya terhadap polutan ya, sebagai peringatan dini polusi. Nah, terus yang kedua ada detektor, itu makhluk hidup penghuni asli habitat, mengindikasikan perubahan terukur atau tingkah laku, moralitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah. Terus eksploitor ya, yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan, bahkan jumlah berlimpah atau akibat tidak adanya kompetisi dengan makhluk hidup lainnya. Yang keempat ada akumulator, yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasikan bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Terus yang terakhir organisme biasi, yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besarnya konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Selanjutnya itu klasifikasi kelas air ya dan indikatornya ya. Dan ini di kelas 1 ada lemak ya, dapat dilihat. Udang juga. Kelas 2 itu black smile ya, bisa dilihat sendiri ya. Nah, selanjutnya masuk ke plankton. Nah, plankton ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada fitoplankton. Jadi fitoplankton juga dikenal sebagai mikroalga ya, mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Nah, fitoplankton juga merupakan sumber penting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik atas dan bahkan ke manusia. Alga tidak dapat membusukkan pestisida, dan dengan demikian merupakan rantai transfer ke herbivora ketika diberi makan. Pengumpulan zat dan asupan memainkan peran penting dalam dinamika pencemaran fitoplankton. Jika cahaya terhambat, itu menghambat asupan amonia dan nitrat oleh fitoplankton. Nah, selanjutnya ada zooplankton ya. Zooplankton ini adalah hewan mikroskopik yang hidup di permukaan air. Mereka adalah perenang yang buruk ya. Sebaliknya mengendalikan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Nah, mereka memakan fitoplankton, bakteri plankton, atau detritus. Nah, zooplankton ini merupakan sumber makanan penting untuk ikan ya. Mereka juga memainkan peran penting sebagai indikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air. Di komunitas air ya, di komunitas air tawar bersama dengan ikan, mereka adalah suplemen makanan utama bagi banyak spesies lain. Mereka diasumsikan menjadi bagian penting dalam menunjukkan kualitas air, eutrofikasi, dan produksi tumbuhan air tawar. Untuk menentukan status badan air tawar, perlu untuk mengukur variasi musim dan kehadiran zooplankton. Selanjutnya, ini ada cara pengambilan sampel ya, dari sampel fitoplankton yang mengikuti badan penelitian ya, atau PPL, yaitu menggunakan jaring plankton ya, ukuran 25, atau dapat pula menggunakan ukuran 250 mSI ya. Sampel fitoplankton yang terjaring kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberi formalin 4%. Selanjutnya dilakukan analisis di laboratorium. Selain pengambilan sampel fitoplankton, juga dilakukan pengukuran kualitas air dengan menggunakan water hacker. Selanjutnya penentuan status lingkungan. Nah, jadi
penentuan status lingkungan perairan dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis fitoplankton ya, yang dilakukan melalui teknik berikut. Yang pertama ada menghitung kelimpahan fitoplankton ya, dengan rumus N sama dengan N kecil kali 1/A dikali B per C. Nah, jadi ini keterangannya ya, N itu adalah kelimpahan fitoplanktonnya ya, sama dengan N kecil itu jumlah fitoplankton yang tercacah ya, terus dikali 1 itu per A ya, A-nya itu jadi volume air contoh yang disaring dengan 1 liter ya. Selanjutnya indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman dihitung menggunakan persamaan Shannon-Wiener. Nah, jadi keterangannya itu gini ya, H itu melambangkan indeks diversitas. Adapun kriteria dalam persamaan Shannon-Wiener itu H lebih kecil 1, itu artinya komunitas biota tidak stabil atau kualitas air tercemar berat. Nah, selanjutnya 1 kurang dari H kurang dari 3. Nah, jadi stabilitas komunitas biota sedangkan atau kualitas air tercemar sedang. Nah, bisa dilihat sendiri selanjutnya ya. Selanjutnya indeks kemerataan ya. Indeks ini menunjukkan pola sebaran biota, yaitu merata atau tidak. Jika nilai indeks relatif tinggi, maka keberadaan setiap jenis biota di perairan dalam kondisi merata. Nah, rumusnya itu adalah E sama dengan H per H max. E itu adalah indeks pemerataan ya, H max itu ada Ln atau S adalah jumlah genusnya, terus hanya lagi itu indeks keanekaragaman. Adapun kriteria dalam indeks kemerataan yaitu S sama dengan 0,5, maka pemerataan antara spesies rendah, artinya kekayaan individu yang dimiliki masing-masing spesies sangat jauh berbeda. Selanjutnya E sama dengan 0,1 min 1, maka pemerataan antar spesies relatif seragam atau jumlah individu masing-masing spesies relatif sama, saprobik. Nah, jadi sistem saprobik ini untuk melihat kelompok organisme yang dominan saja, dan banyak digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran dengan persamaan Besar dan Van der Mark sebagai berikut. Ini X sama dengan C plus 3D min B min 3A per A plus B plus C plus D. Nah, ini dia keterangannya ya, bisa dibaca sendiri. Lanjut ke periviton ya. Nah, jadi komunitas periviton adalah lapisan blendering yang melekat pada bantuan dan substrasi stabil lainnya yang terdiri dari aliran besar menurut Gray 2013. Nah, periviton adalah jenis agregat mikroba, biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme, serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, bantuan tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik, atau Sun et al. 2018 ya. Nah, periviton ditentukan di dasar sungai dan perairan. Nah, periviton mirip lapisan lendir di perairan, kadang-kadang sulit untuk mendeteksi karena warna periviton yang terendam berupa objek warna coklat atau hijau ya. Nah, istilah periviton ini adalah pendeskripsian yang paling umum dengan ekologi aliran untuk komunitas ini. Nah, namun istilah lain juga digunakan seperti Aufwuchs atau umumnya digunakan di Eropa ya. Deskripsi Jerman dari komunitas yang berarti tumbuhan atau Phytobenthus. Komunitas ini sebagian besar terdiri dari alga, cyanobacteria, atau sebelumnya disebut dengan ganggang hijau biru ya, dan istilah gangguan bentik juga digunakan terutama oleh ahli bioalga menurut Biges dari tahun 2000. Nah, periviton sangat penting ya untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi ya, menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Nah, proliferasi juga bisa mencemari air, menjadi racun bagi hewan, dan menghambat inteks menurut Biggs tahun 2000. Nah, selain itu, degradasi ekologi perairan dapat menyebabkan perubahan besar dalam komunitas periviton ya, sehingga komposisi spesies periviton secara rutin digunakan sebagai indikator polusi di sungai ya. Periviton dapat
mengakumulasikan logam dari air ambien dan dari sedimen menurut Tang et al. Tahun 2014. Nah, selanjutnya makroinvertebrata. Nah, jadi makroinvertebrata ini adalah kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, ya, kimia, dan biologi suatu perairan, sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas sungai. Nah, sifat-sifat makroinvertebrata air itu ada 6 ya. Yang pertama, sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. Terus yang kedua, ada ditemukan hampir di semua perairan, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbagai pada gangguan yang berbeda pula. Yang keempat, dia bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Dan yang keenam, itu mudah dikumpulkan dan diidentifikasi paling tidak sampai tingkat famili ya. Pengambilan contoh mudah dilakukan karena memerlukan peralatan yang sederhana, murah, dan tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan menggunakan makroinvertebrata ya, yaitu yang pertama, kehadirannya sangat berpengaruh terhadap musim, sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Nah, yang kedua, makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusar dan genangan air, lebar sungai, kemiringan, tutup vegetasi pada tebing sungai, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi keberadaan makroinvertebrata. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengambilan sampel pada lokasi terpolusi dan belum terpolusi dengan kondisi fisik yang seragam. Selanjutnya, makrobentos. Jadi bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya itu di substrat dasar perairan atau bagian permukaan atau epifauna di dalam sedimen dasar atau infauna. Nah, menurut Sinaga tahun 2009, berdasarkan tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan dalam yang pertama ada jenis tahan bahan pencemaran, misalnya cacing tubifex, masculinum sp, dan posidium sp. Nah, selanjutnya ada jenis lebih bersih, misalnya siput senang arus, bryozoa, rusta, ci, serta serangga perairan. Yang ketiga, C ya, jenis hanya senang bersih, misalnya siput vivintidae ya, susah bacanya, dan aminoclid, serta beberapa jenis serangga dalam fase larva atau nimfa. Nah, teknik penangkapan dan identifikasi, ada penentuan status lingkungan dengan famili biotik inden ya. FBI adalah indeks biotik yang dapat memberikan penilaian status perairan dengan cara mengalihkan nilai kelimpahan organisme indikator pada setiap pengamatan dengan sektor yang telah ditentukan. Sektor untuk bentos paling toleran adalah 10, sedangkan skor bentos paling intoleran adalah 1. Ini rumusnya FBI. Kemudian NI kali T per N. Nah, ini dia keterangannya ya, bisa dibaca. Selanjutnya, makrofita atau tumbuhan air. Makrofita ini adalah air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama, mereka menghasilkan biomasa yang tinggi, dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama ada contoh metode penelitian berdasarkan water formel derived atau WFD ya. Banyak metode yang digunakan untuk menilai status trofik badan air di Eropa. Yang pertama ada MI ya, dan the Trophic Index of Microscopies atau TIM, ini sungai. Jerman ada MTR ya, bisa dibaca sendiri, Mean Trophic Rank. Terus di Inggris ada IBMR ya, sungai. Terus di Perancis juga ada ESMI. Terus di Polandia ada MRI. Selanjutnya yang kedua, Human of French Models atau Model Hof atau
Huisman of Ferenczi model atau HFO ya, adalah suatu set hierarki dari 5 model dengan peningkatan kompleksitas yang ditunjukkan untuk menyesuaikan kurva respons spesies satu bentuk pada gradien lingkungan. Nah, terakhir ikan ya. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai indikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Nah, ini menurut Phil ya, tahun 2011, keuntungan menggunakan bioindikator ikan sebagai indikator setelah lingkungan. Yang pertama adalah ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang atau beberapa tahun, dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak. Selanjutnya ini ya, bisa dibaca sendiri ya, tenggorokannya sakit soalnya. Contohnya itu ada penerapan BIS, Indeks Biotic Integrity atau IBI ya, terkait dengan penggunaan ikan sebagai indikator dikenal istilah Index of Biotic Integrity atau IBI. Ikan sangat penting dalam pengembangan IBI ya, mengingat ketersediaan informasi yang relatif lengkap tentang mereka, riwayat hidup dan ekologi posisi dalam jaringan tropik relatif mudah diidentifikasi, dan kepekaannya terhadap lingkungan berbagai penyebab stres antropogenik. Nah, IBI digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan berdasarkan penilaian populasi dan komunitas ikan. Nah, setelah sampel ikan yang terkoleksi telah diidentifikasi, dihitung, diperiksa untuk penyakit dan anomali, dan dicatat, beberapa biometrik diterapkan untuk mengevaluasi integritas biotik. Selanjutnya, data komposisi komunitas untuk ikan dirangkum menggunakan IBI ya. Ini menurut Carr et al. Tahun 1986 ya. Skor ini biotik ditentukan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan oleh Eisenhoff tahun 1987 dan Langer tahun 1993. Toleransi nilai ditugaskan untuk teks berdasarkan nilai-nilai yang diberikan dalam Lennart tahun 1993. Nah, selanjutnya jumlah individu dalam setiap kelompok taksonomis dilakukan dengan nilai toleransinya, dan skor toleransi rata-rata tertimbang untuk sampel tersebut terhitung menurut Eisenhoff tahun 1987. Selanjutnya bisa dibaca lagi ya. Lanjut, pengambilan sampel lapangan atau field sampling. Tujuan utama dari koleksi ikan adalah untuk mendapatkan sampel dengan spesies dan kelimpahan perwakilan pada tingkat upaya yang wajar. B. Electric fishing. Nah, ikan ditangkap terutama dengan peralatan elektrifikasi menggunakan output arus searah atau direct suran atau DC ya. Metode pengumpulan ini terbukti menjadi metode yang tunggal paling komprehensif ya dan efektif untuk mengumpulkan ikan sungai. Yang ngecek pengolahan sampel. Jadi ikan diidentifikasi sampai tingkat spesies, dihitung, diperiksa aspek penyakit dan anomali, diukur, dirilis, dan dicatat pada lembar data ikan di lapangan. Selanjutnya, pengukuran parameter fisik atau kimia. Pengukuran fisik atau kimia misalnya pH, konduksivitas, suhu, oksigen terlarut, kedalaman, dan dari kondisi aliran yang ada dicatat pada karakteristik fisika atau lembar data lapangan kualitas air, dan kemudian dirangkum. Potensi stresor seperti outfalls, saluran pembuangan diidentifikasi dan dipetakan menggunakan GIPS. Hingga penilaian habitat. Jadi penilaian habitat dilakukan di setiap lokasi pengambilan sampel dan semua informasi dicatat pada lembar lapangan ya. Pengajian habitat memberikan informasi yang berguna tentang kemungkinan penyebab gangguan untuk menanamkan biota ketika parameter kualitas air tidak menunjukkan masalah. Terus yang terakhir, menghitung IBI. Setelah ikan dari setiap koleksi sampel telah diidentifikasi, dihitung, diperiksa untuk penyebab anomali, dan dicatat, beberapa biometrik digunakan untuk mengevaluasi integritas biologis. Analisis kumpulkan ikan dilakukan menggunakan modifikasi IBI. Nah, IBI yang dimodifikasi menggunakan 10 biometrik ya. Dapat dibaca sendiri ya. Selanjutnya, kriteria penilaian kuantitatif ya dikembangkan untuk setiap biometrik berdasarkan tingkat penyimpangan.
5 tidak ada yang sedikit, 3 cukup, dan 1 itu signifikan atau dari kondisi referensi ekrogenal yang sesuai. Skor biometrik individu di setiap lokasi pengambilan sampel dijumlahkan untuk menghasilkan skor total yang kemudian diberikan kategori kondisi. Nilai IB maksimum adalah 50, mewakili integritas biologis yang sangat baik. Skor kurang dari 29 menunjukkan aliran yang memiliki integritas biologis yang buruk. Dengan 10 menjadi skor terendah yang dapat diterima situs. Selanjutnya masuk ke materi 7 ya, tentang bioindikator kualitas tanah. Nah, jadi di bioindikator kualitas tanah ini ya menjelaskan tentang 3 subbab ya. Yang pertama ada pengantar, hewan tanah, terus yang ketiga itu ada tumbuhan ya, sub pengantar. Nah, jadi beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan maupun kawasan industri terus menerus dilepaskan ke lingkungan ya, khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya terpenting ya bagi manusia atau ekosistem lainnya ya. Nah, faktor biologis dapat menunjukkan keseimbangan lingkungan yang baik melalui indeks biotik yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator. Nah, bioindikator mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generalisasi informasi tentang kualitas lingkungan, misalnya akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi ya dibanding dengan normal atau esensial untuk metabolisme tubuh, atau menghindarkan perubahan dalam hal jumlah organisme seperti itu karena karakteristiknya yang toleran terhadap beberapa zat kimia. Dapat menghadirkan beberapa perubahan, apakah itu fisiologi, morfologi, atau perilaku ketika terpapar polutan tertentu. Nah, kehidupan di beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso maupun mikro seperti Isopoda, Polembola, Oligheti, dan Diplopoda telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan dalam penilaian tanah. Lanjut, hewan ada invertebrata ya. Menurut Tanti et al. 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada Isopoda, Polembola, dan Diplopoda. Nah, ini adalah arthropoda tanah dari kelompok hewan Sporophagus ya, yaitu Isopoda, Polembola, dan Diploda adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminasi yang ada di dalamnya. Annelida khususnya Oligheti juga sering digunakan untuk tes toksisitas. Nah, invertebrata ini melakukan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di kompartemen ini digunakan dengan gerakan dan konsumsi tanah atau serasa daun yang terkontaminasi. Oligheti dianggap sebagai salah satu referensi terpenting dari makrofauna Edaphit. Nah, selanjutnya cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. Berperilaku masing-masing cacing tanah yang tersentuh dengan substrat tanah untuk preferensi penghidran atau aktivitas. Yang ketiga, akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh dan biokimia sitokologi stres biomarker di cacing tanah. Nah, kelompok taksonomi lain yang digunakan dalam analisis toksikologi adalah Isopoda, salah satu ordo terbesar dari krustisi dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan sebagai besar laut. Isopoda terrestrial telah digunakan dalam uji toksisitas tanah dan parameter atau evaluasi adalah kelimpahan individu, tingkat reproduksi, dan kelangsungan hidup. Nah, pentingnya Diplopoda dalam daur ulang nutrisi, aerasi, dan pemupukan tanah sering disebutkan dalam literatur. Karena kebiasaan para Diploda penjajah dari berbagai lapisan tanah, hewan-hewan ini dapat sangat dipengaruhi oleh pengendapan logam, senyawa organik, dan zat kompleks di dalam tanah. Sebagian besar studi dalam literatur menggunakan Diplopoda sebagai bioindikator tanah terkait dengan logam. Nah, Polembola
adalah salah satu contoh anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi. Berbagai poin yang mengutamakan dalam memilih klaim bola sebagai bioindikator seperti keberadaan di semua ekosistem, kelimpahan dan kemudahan pengumpulan dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan analisis statik. Selain itu, mereka memiliki siklus hidup yang pendek sehingga mereka merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, dan karena mereka bersentuhan langsung dengan tanah, maka lebih sensitif terhadap beberapa jenis tekanan yang diterapkan dalam ekosistem. Nah, ini dia contohnya ya, dari klaim bola. Nah, yang ini adalah Diplopoda. Terus ada nematoda ya. Nematoda banyak digunakan sebagai indikator. Nah, nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pekannya melimpah. Nematoda memiliki peran penting dalam food webs. Nah, nematoda memiliki sifat ya. Yang pertama ada respon terhadap pencemaran, memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permabil. Nah, sifat tahan semisal kriptobiosis akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung, sementara Dorylamid bersifat rentang sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem. Selanjutnya ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, yang memutus sirkulasi air dan hara sehingga merusak tumbuhan dan menggunakan produktivitas. Nah, kebanyakan nematoda bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Nah, nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan. Nah, berdasarkan jenis atau mangsa nematoda terdiri atas 6 kelompok. Yang pertama adalah pemangsa algae atau lumut ya, pemangsa jamur, pemangsa bakteri, predator, parasit pada serangga, terus parasit pada tumbuhan. Ular buta atau Rhempotolus graminus. Nah, ular buta ini adalah jenis ular yang hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah ya, kadar organik tanah dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Nah, populasi Rhempotolus graminus yang kecil menjadikan indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar air organik tanah dan porositas tanah rendah sehingga dapat dikatakan sebagai kesuburan tanah rendah. Ada tumbuhan ya. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur atau metaboliknya dapat memberikan konfirmasi penting tentang potensi zat sitotoksik genotik mutagenik bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek, dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya biaya yang rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia. Nah, menurut Fontanti et al. 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan ya, yaitu tumbuhan tinggi. Dengan demikian tumbuhan tinggi adalah eukaryota. Dengan demikian struktur dan organisme selurnya mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan secara gesit. Budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya, bisa dilihat. Nah, lanjut ke materi terakhir ya, materi bioindikator kualitas udara. Untuk subbabnya itu ada 5 ya, Antar, Lisen, Pyrofita, Pteridophyta, Pteridophyta, tumbuhan tingkat tinggi, masuk ke pengantar. Nah, jadi polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang berkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Nah, penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami, namun pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia tersebut, produksi industri dan pertanian,
kehidupan sehari-hari, sarana transportasi beberapa polutan udara yang umum adalah SO2, partikel tersuspensi terutama NOx, CO, VOC, vulkanik organik, kompon atau senyawa organik, veloci, logam berat, zat radioaktif, oksida, fotokimia, dan lain-lain. Lanjut, lisan. Lisan adalah gabungan bakteri atau Cyanobacterium dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lisan adalah seperti kerak ya, sehingga disebut lumut kerak. Itu tumbuhan lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Jadi bisa dilihat ya, contohnya kayak gini ya. Keuntungan penggunaan lisan sebagai indikator. Yang pertama ada banyak spesies lisan yang memiliki rentang geografis yang luas, memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh. Morfologi lisan tidak bervariasi dengan musim, dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. Lisan biasanya berumur panjang. Pertukaran air dan gas di seluruh talus lisan membuat mereka sensitif terhadap polusi. Lisan tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan rembesan air di atas permukaan substrat, atmosfer, dan sumber nutrisi lain yang sangat encer. Dengan demikian, kandungan dan jaringan mereka sebagian besar mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kontaminan. Lisan tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan. Metode pengukuran respon lisan terhadap polusi udara. Menurut Seth dan Kuhn 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon lisan terhadap polusi udara adalah studi fumigasi dan gradien. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang berpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Studi semacam itu biasanya dilakukan sekitar sumber kontaminan yang ada atau yang diproyeksikan. Dengan beban polutan diharapkan bervariasi dengan jarak dari sumber. Studi gradien lebih jauh dapat diklarifikasi menjadi beberapa tahap, yaitu dengan memetakan semua spesies yang ada di suatu area, terus selanjutnya dengan memindahkan lisan dari tempat yang tidak terkontaminasi ke yang terkontaminasi dan mengukur bioakumulasi polutan. Selanjutnya, pemetaan spesies berdasarkan kehadiran di area tertentu. Pemetaan kualitas udara di suatu area dapat dilakukan dengan mengikuti metode Index of Atmosphere Purity atau IAP berdasarkan jumlah atau N ya, frekuensi atau F, dan toleransi kehadiran lumut di daerah yang diteliti. IAP dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi ini ya rumusnya. Keterangannya bisa dibaca, di mana F adalah frekuensi max 10 ya dari setiap spesies, ke I dihitung sebagai jumlah persegi panjang dalam satu kotak. Kotaknya adalah dari dimensi 30 x 50 cm ya, masing-masing di mana suatu spesies atau tertentu muncul. Ini dia nilainya ya, tingkat kualitas berdasarkan nilai IAP tadi. Bila 0 kurang dari IAP dan kurang dari 12,5, posisi sangat tinggi. Penggunaan metode transplantasi. Tali dari lisan ditransplantasikan pada substrat yang sesuai dengan daerah yang tercemar. Sampel diambil secara berkala dan diamati untuk kerusakan apapun. Metode ini digunakan dalam studi bioakumulasi untuk mempelajari penyerapan, retensi, lokalisasi, dan pelepasan, toleransi, dan toksisitas polutan. Studi fumigasi. Studi fumigasi sering dilakukan untuk mengetahui paparan polutan spesifik di bawah lingkungan yang kondisinya terkendali. Studi fumigasi melibatkan pengukuran variabel respon, proses fisiologis yang dipilih. Proses kepekaan meliputi aktivitas ketidakseimbangan kaplus ya, fotosintesis, dan status pigmen pernapasan. Mengukur atau sync up. Ukuran lisan adalah indikator kualitas udara yang baik tergantung pada usia dan jumlah sinyal matahari.
Nah, hasil standar kondisi untuk perubahan data dapat digunakan untuk menentukan kualitas udara. Ini ukurannya ya. Nah, lisan sebagai indikator pencemaran logam. Lisan dianggap sebagai biomonitor yang paling andal untuk fisiologis ya, morfologis dan anatomi spesifik mereka. Nah, perubahan kualitas udara dapat dideteksi oleh spesies lisan epiktik yang sensitif terhadap pencemaran udara. Sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang seharusnya memiliki cukup spesies lisan untuk memantau polusi udara, menurut Asif 2018. Selanjutnya Birovita ya. Ini adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vakular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam Birovita tidak begitu polarisasi ya, sebagian tanaman vaskular. Nah, Birovita tumbuhan di berbagai habitat ya, terutama di tempat lembab, contoh di tanah ya, batu, batang dan ranting pohon yang pohonnya sudah jatuh ya. Terus ada dua kategori Birovita sebagai respon terhadap polusi. Yang pertama yaitu yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Selanjutnya, yang memiliki kapasitas ukuran menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Terus selanjutnya, metode survei. Nah, metode ini menilai gradien kelimpahan atau kelimpahan individu atau spesies. Nah, perubahan ini secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat polutan. Survei dan perbandingan komunitas Birovita dari lokasi yang berbeda menunjukkan kuantitas polutan atau stres pada organisme. Survei periodik dilakukan pada Birovita asli di lokasi yang berbeda. Jumlah, frekuensi dan kelimpahan spesies asli dan dominasi bentuk pertumbuhan dapat dibandingkan dengan catatan masa lalu, laporan dan koleksi herbarium periodik. Hilangnya spesies yang sudah dilaporkan atau sensitif dan munculnya spesies baru atau toleran menunjukkan kondisi stres di lokasi yang dipelajari. Nah, metode transplantasi. Nah, spesies Birovita diimplementasikan secara in situ bersama dengan substrat asal dari lingkungan yang tidak tercemar ke kondisi lingkungan yang secara ekologis kurang lebih sama tetapi tercemar untuk mendapatkan bukti rusaknya tumbuhan yang disebabkan oleh polusi. Transplantasi dapat dilakukan dengan mengikuti 3 cara. Yang pertama ada transplantasi di tanah ya. Terus ada metode kantung mos ya, terus birometer. Nah, selanjutnya ada metode fitososiologikal ya. Perubahan fitososiologikal secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat kualitas udara yang ditunjukkan dalam Index of Atmospheric Purity atau IAP ya. Metode ini Birovita yang tumbuh di kulit pohon diperiksa sepanjang garis atau traspek garis yang memiliki gradien polusi. Studi tentang frekuensi ini berlimpahan spesies dilakukan melalui sejumlah transek tersebar ke segala arah dan dengan jarak yang semakin jauh dari sumber pencemaran. Selanjutnya, menurut Gordevan et al. Tahun 2010, nilai IAP dapat ditentukan dengan menerapkan rumus sebagai berikut. Nah, ini dia ya. Selanjutnya, metode ekofisiologis ya. Pada metode ini, Birovita terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya. Paparan polutan dapat diberikan kepada tanaman di lapangan dengan fumigasi atau tanaman dapat dikultur dalam medium yang memiliki konsentrasi polutan dan logam berat yang berbeda. Pengamatan tahap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup, cedera atau kerusakan organ tanaman, degradasi kroplas atau jenis pertumbuhan protonema yang tidak biasa lainnya pada tanaman dewasa menunjukkan tingkat toksisitas polutan. Nah, metode ini digunakan untuk menentukan tingkat toksisitas polutan dan tingkat toleransi spesies yang berbeda. Selanjutnya Peter Dovita ya. Nah, jadi ini adalah kelompok paku-pakuan adalah indikator positif dari integritas hutan ya, dengan
berada di antara tanaman darat paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok terdiversifikasi secara global ya, menurut Cat et al 2010. Nah, oleh karena itu kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Nah, pertama, sebagian besar herbivora atau vertebrata serangga menghindarinya. Kedua, mereka tidak saling mekanisme penyerbukan biotik atau zohori. Akhirnya spora Pteridophyta memungkinkan mereka menjadi pionir di habitat asli yang terisolasi dari lainnya. Oleh karena itu, distribusi mereka erat mencerminkan kondisi habitat abiotik, memfasilitasi analisis pola kelompok taksa lainnya. Berikut ini merupakan contoh pemilihan plot dan samping lapangan yang mengacu pada Bregon dan Clarin 2014. Nah, selama pengambilan sampel hutan, koordinat geografis dari semua titik pengambilan sampel Pteridophyta ditandai dengan menggunakan perangkat GPS. Penentuan total Pteridophyta di setiap situs perkiraan secara kasar untuk area seluas 100 meter kubik ya, berdasarkan 3 kelas, yaitu 0,1 sampai 15%, 16 sampai 50%, dan 51 sampai 100%. Di setiap lokasi dibuat plot sampel 10 meter kali 10 meter ya. Pada setiap plot kita perlu mencatat kehadiran semua spesies Pteridophyta. Kita juga harus memperkirakan total penutupan tempat oleh herba dan semak menggunakan 7 kelas. Itu bisa dilihat. Lanjut. Selanjutnya tumbuhan tingkat tinggi. Nah, jadi respon tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan di sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Muncul gejala atau pertumbuhan abnormal semacam itu merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia. Lanjut, pengamatan kerusakan lingkungan. Nah, menurut Singh et al tahun 1991 dan Nugrati Prasetyo tahun 2010 ya, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual ya terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian daun serta organ lain pada tumbuhan. Nah, pengukuran polutan toleran index atau APTI pada tumbuhan, salah satu yang dapat diukur adalah air. APTI dilakukan dengan cara mengukur berbagai varian penting pada daun, yaitu jumlah klorofil, pH, kadar air relatif, dan kadar asam askorbat. Nah, kadar air relatif. Ada air relatif ini bisa dihitung dengan cara seperti berikut ya. WF min WD per WT per WD. Nah, jadi ini keterangannya. WF itu adalah berat segar daun, dan WT itu berat kering ensit setelah didiamkan 24 jam ya. Nah, selanjutnya pengukuran kadar klorofil total. Nah, tahap pengukuran kadar klorofil total itu yang pertama, menghancurkan daun segar sebanyak 0,5 gram lalu dilarutkan dalam 10 ml air. Setelah itu destilasi. Selanjutnya mengambil 2,5 ml dicampur dengan 10 ml aseton dan kemudian disaring ya. Selanjutnya optical densitas disetting pada 645 Nm ya, D 645 dan 663 Nm. Menghitung kadar klorofil total dengan jumlah sebagai berikut ya. Selanjutnya pengukuran pH. Nah, langkah pengukuran pH itu yang pertama, sebanyak 4 gram daun segar dihancurkan dalam air densitas sebanyak 40 ml lalu disaring ya. Terus selanjutnya mengukur pH ekstrak daun diukur menggunakan pH meter terkalibrasi pada pH 7. Lanjut pengukuran kadar asam askorbat. Langkah-langkahnya bisa dilihat sendiri ya.
Terus ini ada nilai APTI, juga data yang terkumpul dari poin A sampai D dapat digunakan untuk menghitung percayaan nilai APTI melalui rumus sebagai berikut. Ini dia rumusnya. Setelah hasil perhitungan yang dengan rumus dapat dicocokkan dengan kisaran penggolongan toleransi, yaitu 0 sampai 1 termasuk sangat sensitif, 1 sampai 16 termasuk sensitif, 17 sampai 29 itu termasuk sensitif sedang, dan 30 sampai 100 ini termasuk toleran. Nah, ini menurut Gewak et al. Tahun 2006 ya. Selanjutnya, memperkirakan pencemaran kandungan zat beracun dalam tanaman. Nah, daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer. Oleh karena itu, penentuan kadar daun polutan dapat menjelaskan kontaminasi di daerah tertentu. Selanjutnya, analisis oleh dari atau lingkaran pohon ya. Lingkaran pohon dapat mencerminkan secara polusi beberapa tahun ya. Lingkaran pohon rata-rata terkontaminasi menyempit, juga lingkaran terbentuk oleh X-ray, situasi polusi tanah, proporsi polusi serius dari kayu kecil. Metode pemantauan lainnya, fotosintesis dan indeks fisiologi lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer, seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas oksigen dan kandungan klorofil A. Nah, terima kasih ya. Jadi telah selesai ya materi dari bab 5 sampai 8 ya. Nah, jadi cuma seperti itu ya materi ringkasan video yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.